Selamat pagi, saudara-saudara dalam seiman kita. Kita ketemu lagi dalam Sabbath Talk yang kita preparing untuk masa-masa Jumat Agung yang akan datang. Hari ini kita kedatangan bro kita yang sudah sangat familiar, Bro Gunawan. Silakan. Halo, bro. Gunawan. Ya, salam buat seluruh jemaat GKY. Saya perkenalkan, nama saya Gunawan. Ya, pekerjaan saya as a business entrepreneur. Ya, kira-kira mungkin ya sebagian juga udah tahu kali ya. Ya, Saya bergerak di bidang garment fashion. Kira-kira begitu saja sih. Bro Gunawan di komisi Saya di komisi Pasutri. dan tentunya pasti ikut sel group Pasutri, ya. ya. Dan ikut sel group. Love. Salah tanya gue. Love, ya love dong. Oke bro, Iya. karena ini lagi preparation buat kita Jumat Agung ya. Kita pengen denger aja nih sharing Bro Gunawan, gimana sih cara atau style kita masing-masing Ya. waktu saat teduh atau alone with God gitu. Kalau Bro Gunawan gimana? Karena kan beda-beda nih. Ada yang mungkin wah perlu waktu sendiri banget gitu ya. Pokoknya gue perlu di meja sendiri fokus. Malam-malam pagi-pagi. Ada yang mungkin sambil jalan pagi gitu. Oke, Kalau Bro Gunawan mungkin boleh di-share. boleh. Kalau saya personally saat teduh biasanya kebanyakan itu di coffee table. Nah, pagi saya itu biasa bangun, saya tuh sukanya tuh worship dulu, ya. Karena menurut saya worship itu mengangkat hati. Jadi kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, kita connect sama Tuhan. Wow. Nah sesudah itu baru saya mulai membaca firman Tuhan. Nah setelah baca baru saya ya renungkan lah ya. Tetapi tidak melulu hanya di coffee table saja. Kadang-kadang saya suka sambil jalan pagi. Sambil jalan pagi saya juga bisa worship. Sesudah worship saya dengerin khotbah. Oke. Jadi sambil jalan pagi kayak di sini lah ya. Jadi hirup udara segar, kita sambil komunikasi, spend a moment with God gitu. Saya biasa sih gitu. Beautiful, beautiful. Lalu kalau misalnya ketika kita baca firman nih, bro gimana sih bisa yakin kalau oh ini nih Tuhan lagi mau ngomong ini nih ke gua nih. Apa yang paling bisa diisep sarinya gitu? Apa yang dipetik buahnya? Oke. Wah. Terus terang nih pertanyaan yang sulit banget ya. Terus terang buat saya sampai sekarang juga kadang-kadang masih kadang-kadang suka ragu. Sebenarnya ini suara Tuhan apa suara hati saya sendiri gitu. Tapi yang pasti untuk mengetahui suara Tuhan kita perlu berlatih. Ya, kita harus berlatih untuk mengetahui suara Tuhan. Biasanya sih itu seperti kayak ada yang ngomong di dalam hati gitu. Nah, kalau biasa udah ada berasa kayak ada yang ngomong dalam hati, kita cek lagi, konfirmasi ulang lagi, minta konfirmasi supaya kita nggak salah. Kira-kira segitu. Tapi sampai sekarang juga saya sih masih terus belajar gimana caranya untuk supaya lebih jelas lagi mengenal suara Tuhan. Gitu. Seberapa sering bro? Seberapa rutin saat teduh kah atau baca firman kah atau gimana tuh untuk apalagi sambil bisnis gitu kan pasti kan waktunya very tight. Oke. Ya saya sih sebisa mungkin set myself disiplin setiap pagi. Nah khususnya pas pandemik ini kan lebih banyak waktu ya. Jadi saya juga bangunnya lebih awal. Jadi memang di pandemik ini salah satu advantage-nya adalah kita punya banyak waktu dan saya bisa spend more time sama Tuhan di pagi hari. Nice. Jadi alone with God buat Bro Gunawan adalah Pagi apa hari. nih? Pagi hari ya. Pagi hari kalau buat saya. Wow, nice. Nah, related sama alone with God. 2020 kan tahun yang very exciting and yet menarik gitu ya. Ya. Apa sih yang Bro Gun dapetin, belajarin dari tahun 2020 yang most of us pasti unexpected pasti ya, Yes. dan challenging and yet gitu ya. Yeah. Bro Gun dapet apa nih bro? Ya, kalau 2020 ya semua orang most people menghadapi masa-masa yang sulit ya. Tapi ada juga yang mengalami masa yang bagus ya. Nggak semuanya jelek. Tapi buat saya dalam kaitannya dengan moment with God itu
rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, jadi rencana Tuhan itu kita nggak pernah akan tahu, dan ya seperti Bible bilang, rancangan Tuhan itu setinggi bumi dan langit gitu. Jadi saya bisa merasakan tuh apa yang sudah kita rencanakan, kalau Tuhan tidak setuju, it will not happen. Tetapi kalau misalkan Tuhan setuju, itu pasti jalan. Tetapi dalam 2020 ini yang saya dapat itu adalah apapun yang terjadi, our God is God yang take control. So kita harus punya iman lah, kira-kira begitu. Agree with that, bro. Ya. Agree with that. Terus kita kan nih dalam berjalan menjalani hidup yang penuh dinamika ini, apalagi di 2020 kemarin kan, kita perlu pertolongan selain dari Tuhan juga teman seperjalanan kita gitu ya. Oke. Siapa sih bro sosok yang paling Bro Gunawan nih syukurin dan nikmati berjalan bersama? Ya, to be honest, orang yang paling saya orang yang saya paling kagumi adalah istri saya. Ya, karena istri memberikan support yang paling besar di saat-saat seperti pandemik ini. Kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Mungkin yang kedua adalah family dan teman-teman seiman. Itu yang memberikan support paling besar. Bro, the challenges of this 2021 nih, what is your expectations? Apa harapan Bro Gun sebagai seorang Kristen menghadapi dunia yang begitu bergejolak dan nggak ada yang certain? Ya. Apa nih harapan Bro Gun? Wah, harapan dan cita-cita sih banyak ya. Cuman kalau mau dijelasin satu-satu bisa nggak selesai nih. Cuman saya mungkin punya 3 di 2021 ini. Saya berharap dengan adanya vaksin, COVID bisa cepat berlalu, ekonomi bisa pulih kembali, dan teman-teman yang bergerak di bidang usaha maupun di workplace, jadi semuanya bisa cepat kembali ke titik yang semula ya, better world lah gitu. Itu yang pertama. Kedua, saya expect kita bisa segera mungkin back to ibadah offline ya, karena itu menurut saya cukup sedih sih. Kita harus adjust lah ya. Saya harap di 2021 ini kita teman-teman mungkin yang udah lebih berani, kita adjust the new normal, kita put one step ahead, kita memberanikan diri untuk ibadah offline. Amin, amin, amin. Oke, Bro Gun, terakhir nih, ini Jumat Agung bentar lagi, kita week by week lagi masa pandemi begini nggak berasa. Ini aja udah tiba-tiba udah setahun ya. Exactly. Iya. Udah lewat setahun, dan 2021 aja udah lewat 1,5 bulan. Betul. Iya, udah lewat 10% nih bro. Jadi tinggal berapa minggu lagi kita udah Jumat Agung. Kira-kira apa nih yang Bro Gun lakukan untuk preparing diri, preparing family, hati semua untuk masa Jumat Agung? Ya. Persiapan khusus sih mungkin nggak ada, cuman selama hampir setahun, saya ingat tahun lalu kita merayakan Jumat Agung itu online ya, karena kita nggak bisa ke church. Nah, udah hampir selama setahun itu yang saya rasakan paling besar itu adalah kasih Tuhan. Ya, kita kembali diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkorban bagi kita semua. Nah, itu merupakan kasihnya yang paling besar. Dan sekarang kita mau merayakan lagi di tahun pandemik ini. Jadi saya rasa kita harus mempersiapkan diri dan kita harus bersyukur bahwa kasih Tuhan selamanya bersama kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman, thank you banget untuk Bro Gun. Thank you, yang Bro. udah sharing kesehariannya, sharing kehidupannya, biar kita sama-sama boleh belajar semakin dekat, semakin mempersiapkan diri menjelang hari Jumat Agung. Sampai ketemu di Cyber Talk berikutnya. Thank you. Thank you.